Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas peran serta teman-teman sekalian dan kehadiran teman-teman pada malam hari ini di dalam acara Jenang Sungsuman, menandai telah berakhirnya tim kubur cepat yang dilaksanakan oleh teman-teman dengan baik dan sukses. Pernah saya sampaikan, tepuk tangan. Pernah saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, kegagalan kita di dalam operasi COVID-19 adalah ketika ada satu pun anggota kita yang mati karena COVID. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini sampai hari ini kita semuanya tetap sehat, cerdas, penuh semangat dan berbahaya. Hidup Imam Samudra. Kowe ya menganu Imam kuwi senengane ngeyel kok. Makane kowe ora disenengi karo bondan. Asu kowe. Elan kok Imam kok. Monggo kono direwangi karo sani kok. Biar ya teman-teman sekalian, agak serius. Di dalam kurun waktu 1 bulan ini kita telah kehilangan saudara kita. Pertama Mas Benyamin, yang kedua Mas Paidi, kemudian yang ketiga kemarin Mas Tri Widiarto ya. Ya, sapa jenengan iki? Gimbal. Ya, semoga arwah almarhum asu arwah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bagi keluarga yang ditinggalkan senantiasa mendapatkan kesehatan, berkah, hidayah, nikmah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Jadi gini, alhamdulillah sekali lagi pada hari ini kita sehat semuanya ya, dan saya mewakili Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta iki tenan iki menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas peran serta teman-teman sekalian di dalam membantu pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanganan korban-korban tim kubur cepat. Teman-teman sekalian yang saya hormati, aku kok semu banget ya. Lepas saja ya. Tadi kita sudah dipimpin doa oleh Ustadz Pradipta. Perlu teman-teman ketahui, Ustadz Pradipta tadi ya ayatnya panjang-panjang, dulu saya yang ngajari. Mumpung aku kancaku akeh kono ming dhewe eta. Pemerintah memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada teman-teman karena tim kubur cepat di seluruh Indonesia, satu-satunya tim kubur cepat di Indonesia yang tidak ada gaji dan tidak minta honor apapun adalah hanya teman-teman dari SAR DIY. Padahal sak janjane ya ana sing entuk kaya imam ki entuk ki sak janjane ya. Karena imam ini ketika dapat tiketan terus dapat paket pas kubur cepat, dia pasti tidak beserta teman-teman gotong peti matinya, enggak. Dia pasti melobi keluarganya untuk meminta bedah bumi. Itulah kelakuan imam. Tepuk tangan untuk imam. Anjan kurang ajar imam ini. Jadi dicedai, keluarganya dideketin. Ini gini Bu ya, kita itu harus ada untuk administrasi. Akhirnya terus entuk lah deh. Tahu nggak kalau imam ini sebenarnya diam-diam dia motornya anyar, nyopet. Ya pokoknya sekali lagi tepuk tangan untuk imam. Saya suka sama imam. Yang berikutnya harus saya sampaikan kepada teman-teman adalah setelah yang namanya kubur cepat selesai, kita mencoba mengevaluasi sedikit soal kerja kita kemarin. Sebenarnya teman-teman, sudah hampir 1 bulan atau 2 bulan ini saya
sudah sangat tidak percaya bahwa COVID itu ada apa enggak. Tidak ada. Enggak ada. Kalau COVID sama kita lebih berbahaya kita. Ya. Jadi kalau kita ini COVID ngangslupi awake dhewe ngangslupi COVID dhisik. Ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Pokoknya ora pasah, ora ngaruh terhadap kesehatan kita. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ke teman-teman. Ini bukti. Satu hari ada teman saya dari Kalimantan telepon saya, sudah beberapa lama sejak April dia tidak bekerja dan tidak punya uang. Tidak punya uang. Ini sungguh-sungguh terjadi. Nah kemudian saya tahu maksudnya. Kemudian intinya saya bantu untuk pulang dan saya kasih sisa lah. Begitu dia menerima uang, pokoknya dia selama sekian bulan nggak bisa tidur. Karena sudah nggak punya uang, dia harus pulang ke Jawa Timur, nggak punya uang, maka dia akhirnya sakit-sakitan. Terus baru ingat saya dan telepon Mama Seng. Saya kirimi dia uang, dia sama anaknya. Nah terus kemudian setelah terima uang, dia WA saya bilang terima kasih. Terus saya telepon balik, kamu segera beli tiket saja, terus kamu pulang. Tapi itu kan nanti harus pakai rapid test. Kamu rapid test hari ini. Kamu nanti nggak usah kaget kalau kamu reaktif. Nggak usah kaget. Nah, terus kemudian dia di salah satu lembaga rapid hari itu juga. Karena memang tak kasih sisa untuk itu dan lain-lain lah. Nah, setelah dia rapid, telepon saya sambil nangis-nangis. Intinya dia karena reaktif. Saya bilang, loh tadi kan sudah saya kasih tahu. Saya kan bukan dokter tapi saya sudah bilang bahwa kamu mesti rapid, mesti reaktif. Maaf, sudah saya sampaikan seperti itu. Jadi kamu nggak usah kaget, pasti reaktif. Kenapa? Karena kamu sekian hari nggak pernah bisa tidur, kamu sekian hari staminanya pasti menurun. Nah sekarang itu masih ada uang, silahkan dalam 2 hari belilah yang namanya vitamin E, vitamin C. Makan teratur, tidur jangan lebih dari jam 9. Tidur jangan lebih dari jam 9. 2 hari kemudian dia menjelang kira-kira jam 9 pagi dia telepon saya. Terus saya langsung tanya, sudah sehat apa belum? Sehat. Sudah sehat. Nah sekarang rapid di lembaga yang kemarin. Jangan kaget putusannya. Datanglah dia di lembaga rapid yang sudah pernah memutuskan dia itu reaktif. Setelah dia rapid di lembaga yang sama, dia telepon lagi. Intinya kok masih reaktif. Lah kan saya sudah bilang jangan kaget. Nah sekarang gini, jangan kaget lagi. Kamu sekarang rapid lagi. Jadi rapidnya udah mau ketiga kali ini, 450. Anaknya tidak saya suruh rapid, karena apa? Anaknya tidur enak. Karena apa? Orang ngerti wong tuane duwe duit apa orang duit. Dia tetap tidur aja. Nah kemudian tak suruh rapid lagi yang ketiga. Pindah rapidnya di lembaga yang berbeda. Nah hasilnya apa? Non reaktif. Jadi keputusan orang ini reaktif atau tidak, positif atau negatif, itu ternyata bukan keputusan tim medis. Sehat atau tidak sehat adalah keputusan yang namanya politisi. Buktinya apa? Buktinya sampai hari ini korban dari pandemi COVID yang disebut pandemi COVID ini, itu yang korban sosial dan ekonomi 72 juta orang. Sementara yang diduga atau yang kena rapid atau yang disebut sebagai oleh pemerintah sebagai terpapar rapid itu baru ribuan. Ini menandakan bahwa yang namanya rapid ini kebijakan politik, bukan soal kebijakan pemerintah. Tepuk tangan saya. Aku ngomong kalau pegang kayak gini nih kelingan dek aku ya. Ini nggak aku mereknya Philip. Tapi ininya juga hitam. Nek nggone Imam kene ireng. Mikmu mereknya Sanyo lah. Teman-teman sekalian, jadi dari apa yang saya ceritakan itu menjadi salah satu keyakinan saya bahwa ternyata rapid nggak bisa. Makanya saya bikin GAM, gerakan anti masker. Wes ora sah toh. Kita ini sudah ngemek-ngemek jenazah,
Semuanya udah pernah ngangkut jenazah yang ada di sini insya Allah. Nah, nyatanya teman-teman juga sehat aja di sini. Sehat nggak? Padahal orang ngelihat kita dengan pakaian astronot seperti itu, kita serem. Mereka malah lebih takut dibanding kita. Malah lucu lagi Pak Ustadz. Iki lucu lagi nih si gendo-gendo iki nang ngarepku iki. Ngene, ketika piket ya. Piket itu kalau tidak dapat paketan ngubur malah wah ra entuk iki. Kowe iki tenasu tenan. Ya? Ayo bener enggak? Terutama Ustadz Rozes kuwi. Kuwi senengane ndonga ning malah ndongak-ndongake. Iki kok ra entuk paketan iki. Asu tenan kok. Kuwi ustadzmu iki lho. Ayo to kuwi. Ndongane dhek ora ndongake wong ngene. Ndonga ya Allah ya Tuhan kami semoga malam ini saya dapat paketan ngene. Nah nek imam beda. Muga-muga enten paketan kula saged entuk bedah bumi melih. Walah, mamam. Entuk pira kowe selama Covid iki? Nah itu hebatnya teman-teman SAR-DIY. Jadi teman-teman sekalian, pada hari ini atas peran serta semuanya, SAR-DIY semakin harum namanya di mata masyarakat Yogyakarta. Sing ngongkon kowe do keplok sapa? Ora dikongkon keplok kok keplok. Itu bukan karena teman-teman, karena komandane Mamase. Enak. Gitu. Ini memang luar biasa. Aku kangelan mengelola kalian itu kangelan. Saya sempat ditanya begini, kowe kok iso 15 tahun jadi komandan SAR-DIY ya? 15 tahun ya aku itu. 15 tahun coba bayangin. Sekono sing agak lahir neng gini. Kamu umurnya berapa? 18. 3 tahun lah kowe dadi komandan. 3 tahun agak. Aku jadi komandan loh. Kan saya kira ganti-ganti. Kenapa? Nomor ini akan ganti-ganti. Ora. Kenapa? Karena begini, cara mengelola anggota SAR-DIY termasuk pengurus SAR-DIY itu gampang. Jangan punya keinginan mengelola. Jadi dinengke wae. Dinengke wae kowe iso nyambut gawe dhewe kok. Apa pernah saya ngajarin teman-teman itu cara kubur cepat yang baik adalah ketika kamu dihadapkan pada sepatu, kamu harus dipakai sepatu. Ketika mau pakai sepatu, sepatunya seharusnya kamu dulu mubeng kampung. Nah, mungkin Pak. Enggak pernah saya ngajarin gitu kan? Enggak pernah. Kamu kan juga ngeliat aja kan pertama kali. Paling pertama kali kamu lihat, teman-teman lihat. Habis itu pakai sendiri, betul nggak? Baru kowe senengane kepengen nganggo astronot kayak ngono kae. Wah, kira nganggo iki. Wah, kira nganggo. Ora ana piket, ora ana paketan. Mulih-mulih karo bojone ngomong, "Ora ana paketan iki." Ning nek Imam, ora ana bedah bumi." Karena kaisa, tolong Ustadz Rozes Imam agak di pembinaan sedikit. Nah itu hebatnya teman-teman. Makanya sebenarnya begini. Seharusnya ini hebatnya. Seharusnya ya teman-teman ki kudune sing matur nuwun karo aku. Teman-teman ini harus yang terima kasih kepada pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Kenapa? Karena kami semuanya telah difasilitasi bisa menjalankan hobi kita, ngubur uang. Lagi keluarganya dari rumah sokor kelangan, kowe malah ngarep-arep wah kira untuk paketan. Iki pancen wis mete tenan. Itu loh. Nah, itu luar biasanya teman-teman sekalian. Jadi berarti benar apa yang sudah pernah saya sampaikan. Alat konsolidasi yang terbaik bagi teman-teman SAR-DIY itu adalah ketika ada bencana. Nek ra ono bencana, ora iso ngumpul. Makanya nek suwe ora ono bencana, ndonga niki kok mboten enten jeblukan melih niki.
Iya, asu meneh. Ya, baiklah teman-teman, sekali lagi saya terima kasih. Intinya begini, ke depan kita teman-teman SARDIY akan membuat rencana kontingensi itu merupakan mitigasi lah, kesiapsiagaan dalam menangani bencana erupsi Gunung Merapi. Gunung Merapi pada hari ini sudah menunjukkan nek wongi metenge lah, wis meteng. Jadi menggarimak dul itu ukuran detik, menit atau jam atau tahun, dan itu tidak bisa kita duga. Sampai hari ini tidak bisa diduga, hanya diraba-raba, termasuk gempa. Makanya nanti kita akan undang lagi, ada konsolidasi dengan teman-teman DRU. Jumlahnya kira-kira sekitar, kalau komplit sekarang ini mungkin sekitar hampir 2000 lah. Nanti kita akan bikin kumpul-kumpul, di semuanya bikin regu per 11 orang. Nanti setiap satu regu itu akan kita tugaskan mendampingi tiap dusun-dusun atau RT atau RW yang ada di seputaran lereng Merapi, dari Kalurahan Wonokerto, kemudian Purwobinangun, kemudian Girikerto, kemudian Hargo Binangun, kemudian Umbularjo, Kepuh sama Glagaharjo, kemudian tambah Argomulyo. Di situ nanti akan kita data ada berapa RT, ada berapa RW, ada berapa jiwa, kemudian setiap kakak itu ada berapa jiwa jumlahnya, kemudian ada berapa kendaraan bermotor beroda 2, beroda 4 dan sebagainya, hingga akhirnya nanti kita bisa mengetahui jika seandainya terjadi apa-apa, kira-kira untuk mengevakuasi itu kurang kendaraan seberapa. Jadi ketika ada, itulah gunanya mitigasi, kesiapsiagaan. Jadi ketika ada gempa atau ketika ada erupsi Merapi, khususnya erupsi Merapi, warga sekitar erupsi Merapi itu bisa selamat semuanya. Nah, harapan saya, teman-teman sekalian, di samping mempersiapkan secara teknis, secara fisik, kita juga berdoa semoga Merapi tetap aman terkendali dan masyarakat Jogja tetap sehat, penuh semangat, rezeki banyak dan berbahaya. Pada malam saya kepingin dialog dengan teman-teman. Kira-kira teman-teman pada waktu COVID kemarin atau ada unek-unek apa, itu tolong disampaikan di sini. Ora apa-apa, ono apa-apa. Intinya adalah saya berharap di Bantul khususnya coba mengingat-ingat kembali yang namanya struktur organisasinya. Nomor satu itu, oh komandannya sopo, komandannya adalah Mustar. Oh kasih OP sopo, oh kasih OP adalah Bondan. Ya, teman-teman harus belajar organisasi itu. Dulu pernah kayak nggak salah Tekek pernah ngasih tahu di pos 3 ya, di pos 3. Nah teman-teman nanti kalau sudah tahu organisasi, iku ngerti terusan sopo sing kudu kita harus berkoordinasi dengan siapa harus berkoordinasi dengan siapa. Nah kalau begitu tidak ada miskomunikasi. Terjadinya pemahaman yang lemah terhadap organisasi akan mengakibatkan friksi di antara kita. Maka teman-teman sekalian, harapan saya sakjanjane ming gampang, rukun wae wong ora dibayar kok dadak iki dibayar ora sakjanjane. Ini bulan depan kita SARDIY saya sudah mengajukan nanti ada 8 juta per bulan. Wis digoleke karung kok ndang iki. Ora ustate iki terus langsung aduh alhamdulillah Allahumma sholli ala sayyidina. Aku rasa ngangkai pengajian yang ndi-ndi gitu lho ustate iki lho. Aku rasa dodol pancing ngono barang. Ustate ngono kuwi yo enggak. Jadi teman-teman sekalian, nek wis rukun itu pasti baik. Tidak bisa kalau kita ada friksi, ada anu. Pokoknya harus rukun lah. Ya, harus rukun. Wong kita itu tidak ada harapan, tidak ada mimpi lain kecuali bagaimana Jogja itu aman terkendali. Yang kedua kita ini tetap sehat. Nomor satu sehat kita. Ya, nomor satu harus tetap sehat. Yang perlu harus dipahami teman-teman begini. Saya kritik kepada teman-teman semuanya. Jadi maksudku kuwi aja kokean kegiatan.
Ya, saya berharap sebenarnya Bondan pada hari ini datang, saya akan sampaikan kepada dia, ojo dididik dundang terus kemudian mengkon mengumbah ambulan, padahal dia sak janjane mengkangen misalnya gitu. Ya, jadi nanti menjadi jenuh kita, kasihan. Maka berkegiatanlah sebagaimana yang berkaitan dengan SAR, tahu. Jadi orang titik-titik ngundang, titik-titik merono. Aku nonton ning WA grup, aduh iki bare dijak ngene. Iki waduh iki dijak ngene meneh. Bare iki terakhir dijak urunan meneh. Ya. Ya ora kita ngurunan dienggo tuku kaos. Ya. Enggak usah, wis aku ki kaos ki wis nganti lepek ki malah apik kok. Harga diri martabat anggota SAR ketika kaosnya lepek. Kaosnya wis lawas. Ora anyar-anyar. Berarti kuwi wis ngoyok kayak Mbah Dul. Ya, nganti lepek itu malah bagus, nggak apa-apa kayak gitu tuh. Nah, sekali lagi teman-teman, Mas Rozis saya harapkan ojo kokean kegiatan neng barat. Dan teman-teman yang di timur di pos 2 juga jangan terlalu banyak kegiatan. Kritik Rozis, kritik Bondan kalau terlalu banyak kegiatan. Kalau nggak berani bilang saya, WA aku. Ya, engkau ndak kesel, urung apa-apa engkau wis kesel. Nanti malah capek karena kegiatan yang tidak ada kaitannya langsung dengan SAR. Ya, oke teman-teman, siapa sing arep takon? Siapa sing arep keluh kesah? Kamu tanya ya. Yo buat takon cah cilik ra apa-apa. Ya, sama yang tanya, ibu-ibu. Aku wis 6 tahun ra krungu suara ibu-ibu. Ada enggak? Enggak ada. Aman ya? Mau tanya? Siapa? Oke, kalau enggak ada begini. Program Mas Mostar mulai besok teman-teman mencoba membangun konsolidasi dengan teman-teman yang tidak aktif. Temanya apa? Akan ada konsolidasi untuk rencana kontingensi, mitigasi. Ya, semuanya. Bagi teman-teman yang berasal dari DRU, sampaikan kepada seluruh ketua-ketua DRU agar juga menyampaikan kepada anggota DRU-nya masing-masing. Paham? Nah, kita usahakan tahun ini itu bisa terselenggara. Jadi paling tidak minimal 1.500 orang akan hadir di dalam acara itu. Dan nanti kita enak membaginya, membagi regunya untuk dibagi ke seluruh RT-RT itu tadi. Kita akan coba nanti meminta kepada BPBD agar memfasilitasi pengadaan yang namanya disaster kit. Disaster kit itu adalah seperangkat tas seperangkat alat minggat. Jadi bahasa Indonesia ini disaster kit. Tas seperangkat alat minggat. Jadi tas itu tas besar kayak karier, kayak ransel besar gitu. Ya, nanti di situ di setiap kakak itu dikasih satu-satu. Nanti di tas itu isi satu surat-surat berharga, sertifikat BPKB dan sebagainya, surat utang dan sebagainya. Ya, terus kemudian pakaian misalnya satu kakak itu ada 5 jiwa, ya 5 setel pakaian. Kemudian mungkin obat-obat yang sehari-hari mereka pakai dan sebagainya. Kemudian ada beras, ada Indomie, secukupnya 1 kilo saja berasnya, cukup untuk masak 1 kali aja, tidak masalah. Untuk apa? Agar ketika terjadi bencana Merapi, erupsi Merapi tidak sebagaimana yang pernah terjadi. Semuanya kalang kabut, sing digawa apa, akhirnya mereka ribut di rumah. Membawa apa? Udah habis sama asap panas. Ya. Nah, ketika mereka sudah punya itu, maka kita minta kepada kepala keluarganya, sudah ketika terjadi apa-apa, bawalah ini saja, yang lainnya ikhlaskan. Jadi kira-kira begitu. Yang berikutnya, kita juga nanti akan coba di sana itu kan kita dulu sudah resmikan yang namanya desa siaga. Kita tidak mengenal desa tangguh bencana. Setangguh apapun Jepang kena tsunami habis semuanya. Kita memakai istilah desa siaga bencana.
Paham ya? Untuk SAR DIY tidak mengenal desa tangguh bencana atau kampung tangguh bencana, KTB, nggak ada. Kampung siaga bencana atau desa siaga bencana. Di lereng Merapi ini, desa-desa atau kelurahan-kelurahan itu namanya desa siaga bencana. Desa siaga bencana itu sudah didampingi oleh tim SAR pendamping, sudah ada semuanya. Minimal satu kelurahan ada 50 orang. Tugasnya adalah mendampingi warga, menentukan titik kumpul, menentukan kawasan rawan bencana yang sebelahnya dan sebagainya. Yang kemudian harus kita lakukan nanti adalah misalnya membuat atau melahirkan yang namanya desa penyangga bencana. Jadi atau sekolah penyangga bencana. Misalnya di Wonokerto. Di Wonokerto itu kan ada sekian jiwa. Terus kita pilih, sudah kita jodohkan dengan STM Jetis. STM itu kita kasih nama, karena itu sekolahan, kita kasih nama sekolah penyangga bencana. Kenapa harus ada sekolah atau desa penyangga bencana? Karena ketika di atas itu terjadi bencana, mereka sudah tidak ribut-ribut atau mencari-cari kemana kita akan mengungsi, kemana kita akan mencari. Mereka sudah punya tujuan pasti, bahwa ketika terjadi erupsi Merapi, saya lari ke STM Jetis. Misalnya Gelagah, ketika terjadi bencana Merapi, saya akan ke Maguwarjo. Jadi semuanya sudah seperti itu. Tidak sebagaimana yang terjadi tahun 2010 dulu. Nah, itulah nanti yang akan disampaikan kepada teman-teman di dalam diklat nanti, konsolidasi kontingentisasi kepada teman-teman. Itu yang harus dilakukan oleh teman-teman, khususnya teman-teman sebenarnya yang dari Sleman. Tetapi saya berharap semua teman-teman dari SAR DIY seluruh DIY itu untuk terlibat di dalam kegiatan itu. Setuju? Setuju. Tinggi aja terus ngarep-ngarep bencana. Ya. Oke lah teman-teman sekalian, kalau nggak ada yang tanya, iki kok judulnya jenang sungsungan, aku ket mau yura. Sudah pada makan jenang sungsung belum? Belum. Sudah, sekarang jenang sungsungnya dibagi aja. Ya aku hurungin tuh. Oh gitu. Oh ya udah nanti siapa? Belakang. Begitu ya teman-teman ya. Ada yang tanya enggak? Wes? Udah ya. Oke teman-teman sekalian, sekali lagi saya mewakili pemerintah daerah istimewa Yogyakarta menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada teman-teman atas peran sertanya di dalam operasi COVID-19, khususnya dalam tim kubur cepat. Saya yakin-yakinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan, ridho dan nikmah hidayah kepada teman-teman yang hadir di sini maupun yang tidak hadir di sini. Untuk itu teman-teman, saya tutup dengan billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.